Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dimulai dari Mbak Utami. Perkenalkan, nama saya Saitia Utami dengan NIM akhir 005. Perkenalkan, nama saya Della Febrianis dengan NIM akhir 0015. Perkenalkan, saya Ananta Satria Yusuf Perdana dengan NIM akhir 087. Perkenalkan, saya Nur Ain Anggrilina Pratiwi dengan NIM akhir 107. Baik, bisa langsung kita mulai saja. Nah, untuk latar belakang dari pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin cepat ini, kebutuhan akan SDM yang berkualitas akan semakin mendesak. Organisasi atau perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada modal fisik, melainkan juga pada kualitas dan kompetensi manusia yang menjalankan organisasi tersebut. Menurut Azari, pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development merupakan fungsi yang ada dalam manajemen sumber daya manusia yang utama, tidak hanya berisi pelatihan, namun juga aktivitas terkait perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi dan manajemen, serta penilaian kinerja. Pengembangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan, bukan hanya jumlah atau kuantitas. Selanjutnya, menurut Putra, definisi pembinaan merupakan upaya dalam memelihara atau membawa suatu keadaan yang di mana seharusnya terjadi dengan menjaga keadaan sebagaimana seharusnya terlaksana. Selain itu, Putra juga mendefinisikan juga bahwasannya pembinaan merupakan usaha yang dilakukan demi memajukan dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga personalia yang berada di lingkungan sekolah, organisasi atau perusahaan baik dari tenaga edukatif ataupun administratifnya. Tujuan dari pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya program pembinaan yang berkelanjutan, karyawan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang dinamis. Proses pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja individu, tapi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang inovatif dan produktif di dalam organisasi. Rumusan masalah dari pembinaan dan pengembangan ini ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan SDM. Kedua, mengapa pengembangan SDM menjadi elemen penting dalam organisasi modern. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pembinaan dan pengembangan SDM yang efektif dapat diterapkan. Lalu untuk tujuannya, menjelaskan konsep pembinaan dan pengembangan SDM, mengidentifikasi metode dan strategi dalam proses pengembangan SDM, dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk implementasi pembinaan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada konsep pembinaan dan pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development merupakan fungsi yang ada dalam manajemen sumber daya manusia yang utama. Tidak hanya berisi pelatihan, namun juga aktivitas terkait perencanaan dan pengembangan karir individu. Selanjutnya, pembinaan sumber daya merupakan upaya dalam memelihara atau membawa sesuatu keadaan di mana seharusnya terjadi dengan menjaga keadaan sebagaimana seharusnya terlaksana. Perbedaan antara pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu pembinaan lebih berorientasi pada peningkatan kinerja saat ini, sedangkan pengembangan berfokus pada pertumbuhan dan kesiapan untuk masa depan, yang dimana pembinaan dan pengembangan sumber daya
sama-sama penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif dalam organisasi. Next. Ya, oke. Selanjutnya ada tujuan dari pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Mulyadi, kinerja karyawan merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang berdasar dengan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Yang kedua, mempersiapkan pemimpin untuk masa depan. Menurut Julianus, mempersiapkan pemimpin masa depan yang dapat menghasilkan pemimpin yang handal, yang mempunyai karakter serta kompetensi, yang dimana dapat meningkatkan produktivitas organisasi yang dipimpinnya. Melalui pelatihan kepemimpinan dapat membantu mempersiapkan pemimpin masa depan dengan melalui pendekatan secara holistik, yaitu dengan pendekatan input yang seperti pengembangan calon peserta program pendidikan dan pelatihan melalui manajemen talenta. Yang kedua, restrukturisasi melalui program pelatihan, melalui inovasi model program, serta pengembangan lembaga dan building leaders. Dan yang terakhir, integrasi program pendidikan dengan pelatihan serta lelang jabatan memungkinkan lembaga pelatihan untuk membuat talent pool platform. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Loyalitas merupakan kesetiaan dan kepatuhan seseorang atau sekelompok karyawan terhadap organisasi di mana mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari, di mana loyalitas adalah kondisi yang mengikat antara karyawan dengan perusahaannya, karena loyalitas bukan hanya kesetiaan yang tercermin dari loyalitas itu sendiri, namun menurut Onsardi, indikator loyalitas adalah menaati peraturan, kesanggupan dalam melaksanakan tugas, kemauan untuk bekerja, rasa memiliki, dan sikap kerja. Karyawan yang memiliki loyalitas akan selalu taat pada peraturan, yang dimana ketaatan ini timbul dari kesadaran karyawan jika dibuat peraturan yang dibuat oleh perusahaan yang disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja perusahaan. Next. Selanjutnya ada metode dan strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis, di mana pelatihan pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk menguasai berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan secara rutin. Menurut Bariki, pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan operasional untuk memperoleh keterampilan operasional sistematis, sedangkan pengembangan lebih bersifat teoritis dan filosofis, yang dimana pengembangan lebih diarahkan pada golongan manajer. Pengembangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan informal dan formal. Pengembangan informal merupakan pengembangan karyawan atas keinginan dan usaha sendiri untuk melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur. Sedangkan pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan soft skill, merupakan bagian penting dalam metode dan strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana soft skill ini mencakup keterampilan interpersonal dan intrapersonal seperti komunikasi, kepemimpinan kerja tim, kemampuan beradaptasi, manajemen waktu, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Di mana soft skill sangat penting dalam dunia kerja karena mendukung keterampilan teknis atau hard skill dan membantu karyawan bekerja lebih efektif dalam tim dan beradaptasi terhadap perubahan. Adapun strategi yang dapat membantu pengembangan keterampilan soft skill antara lain pelatihan dan lokal karya soft skill, mentoring, project-based learning, dan pembelajaran antar rekan kerja. Next. Selanjutnya ada rotasi jabatan dan pengalaman lintas fungsi, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dengan memindahkan
mereka ke bagian posisi dan fungsi. Ini meningkatkan adaptasi, kreativitas, serta kolaborasi antara departemen dan membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Pernyataan ini menjelaskan manfaat dan rotasi jabatan dengan pengalaman lintas fungsi bagi karyawan dan organisasi. Dengan memindahkan karyawan ke berbagai posisi dan fungsi, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas. Hal ini juga mendorong adaptasi yang lebih baik, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kolaborasi antara departemen. Akibat organisasi menjadi lebih fleksibel dan inovasi, mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada di lingkungan kerja. Selanjutnya, pendidikan lanjutan dan sertifikasi profesional meningkatkan keterampilan dan daya saing individu. Nah, maksudnya ini, pernyataan ini tuh menekankan pentingnya pendidikan lanjutan dan sertifikasi profesional dalam meningkatkan keterampilan serta daya saing individu. Dengan mengikuti pendidikan tambahan, karyawan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi peran yang lebih kompleks dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Ini juga membantu mereka tetap relevan dan kontribusi terhadap efektif dalam organisasi. Next. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, menghadapi anggaran terbatas fokus pada prioritas utama dan efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting. Nah, maksud pernyataan ini bahwa ketika menghadapi keterbatasan anggaran, organisasi perlu memprioritaskan hal-hal yang penting dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kolaborasi, solusi kreatif, dan teknologi harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dengan biaya rendah. Selain itu, penting untuk mengelola resiko dan mencari pendanaan eksternal secara hati-hati agar tidak menambah beban di masa depan. Yang selanjutnya ada menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat. Sulit karena kurangnya pemahaman tentang keterampilan yang diperlukan. Nah, maksudnya ini bahwa karyawan seringkali menolak perubahan di tempat kerja karena merasa cemas atau tidak pasti tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan mereka, apalagi jika manajemen tidak memberikan informasi yang jelas. Selain itu, budaya perusahaan yang kurang mendukung inovasi dapat membuat perubahan semakin sulit diterima. Untuk mengatasi resistensi ini, manajemen perlu melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberikan pelatihan agar mereka lebih siap dan mempercayai diri dalam menghadapi perubahan tersebut. Selanjutnya. Resistensi karyawan terhadap perubahan sering melibatkan oleh ketidakpastian kecemasan mengenai dampak komunikasi dari manajemen. Pernyataan ini itu menjelaskan tantangan dalam menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat untuk karyawan. Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang keterampilan yang dibutuhkan, perubahan cepat di lingkungan kerja yang membuat kebutuhan keterampilan berubah, dan variasi tingkat keterampilan di antara karyawan. Tanpa adanya evaluasi yang efektif, sulit untuk mengukur dampak dari pelatihan yang diberikan sehingga proses pengembangan keterampilan menjadi kompleks dan kurang terarah. Oke, baik. Selanjutnya ada studi kasus dan praktik terbaik. Ini mohon maaf banget, nggak kita tampilkan di PPT-nya, namun akan saya jelaskan saja. Untuk studi kasus pembinaan SDM yang berhasil, itu kita ambil dari PT Mitra Intimarga yang berlokasi di Bekasi. PT ini udah berhasil mengembangkan unit bisnis dan asetnya secara signifikan melalui strategi pembelajaran organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang sangat terfokus. Keberhasilan perusahaan ini dapat dicapai karena perusahaan ini menyeimbangkan
pengembangan kompetensi teknis dengan nilai-nilai spiritual, menciptakan budaya perusahaan yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis integritas. Untuk pembelajaran organisasi yang ada di PT Mitra Intimarga ini, pendekatannya terhadap learning organization atau pembelajaran organisasi. Perusahaan ini secara aktif mempromosikan budaya belajar berkelanjutan, di mana karyawan di setiap level memiliki kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini tidak hanya mencakup pengembangan kompetensi teknis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, tetapi juga melibatkan aspek soft skills atau etika dalam bekerja. Dalam lingkungan yang cepat berubah, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi menjadi salah satu kunci daya saing perusahaan. PT Mitra Intimarga ini juga menerapkan program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, baik untuk karyawan maupun yang sudah berpengalaman. Program ini mencakup pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan khusus sesuai dengan bidang kerja masing-masing, serta penilaian dalam nilai-nilai perusahaan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama tim. Perusahaan ini juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mendukung inovasi dan peningkatan kinerja, seperti lokakarya, diskusi kelompok, dan mentoring. Lalu pengembangan SDM berbasis kompetensi teknis dan nilai-nilai spiritual. PT Mitra Intimarga ini tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi teknis, tapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual sehingga sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM-nya. Jadi nilai-nilai spiritual yang dimaksud di sini meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan moralitas yang tinggi. Karyawan tidak hanya diharapkan untuk mengakhir dalam tugas teknis mereka, tetapi juga untuk menjaga standar etika yang tinggi dalam aspek pekerjaan. Dengan pendekatan ini, perusahaan percaya bahwa karyawan yang memiliki integritas dan nilai moral yang kuat akan membawa dampak positif dan tidak hanya pada lingkungan kerja, namun juga pada hubungan dengan pelanggan atau mitra bisnis. Kombinasi antara keterampilan teknis yang mumpuni dan etos kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual ini dapat menciptakan tenaga kerja yang berkomitmen terhadap kualitas, baik dalam proses kerja maupun hasil yang dicapai. Lalu, sistem penempatan karyawan berdasarkan senioritas. Untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan dalam organisasi, PT Mitra Intimarga menerapkan penempatan karyawan berdasarkan senioritas. Dalam sistem ini, penempatan dan promosi tidak hanya didasarkan pada prestasi individu, namun juga memperhatikan pengalaman dan lama mereka kerja di perusahaan. Senioritas dianggap penting dalam memberikan dalam menjaga stabilitas, terutama karena karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan dianggap lebih memahami budaya dan sistem kerja perusahaan. Meskipun ada perhatian terhadap senioritas, PT Mitra Intimarga tetap mempertimbangkan kinerja dan kompetensi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan berhasil menciptakan keseimbangan antara penghargaan terhadap pengalaman dan dorongan untuk berkinerja tinggi. Lalu, ada praktik terbaik dalam pengembangan SDM. Nah, untuk praktik terbaik ini, pengembangan SDM yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan perusahaan modern. Dengan meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif. Nah, praktik terbaik dalam pengembangan SDM itu dapat dilihat dari pengembangan yang berbasis kompetensi. Organisasi atau perusahaan yang berhasil dalam pengembangan SDM biasanya memiliki pendekatan berbasis kompetensi. Ini berarti bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan disesuaikan dengan keterampilan dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk peran mereka saat ini dan masa depan. Pemetaan kompetensi melibatkan beberapa langkah kunci seperti identifikasi kompetensi inti, kompetensi khusus peran, dan pengukuran dan evaluasi kompetensi. Selain itu,
Sertifikasi dan pelatihan teknis juga merupakan aspek penting dari pengembangan SDM yang memungkinkan karyawan untuk terus memperbarui keterampilan mereka sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri. Sertifikasi tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis karyawan, tetapi juga memberikan bukti konkret mengenai keahlian mereka di bidang tertentu. Melalui sertifikasi dan pelatihan teknis yang berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan mereka tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi lebih produktif dan kompeten dalam peran mereka. Dengan memetakan kompetensi, organisasi dapat menyesuaikan strategi pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki jalur pengembangan jelas untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka, serta mengatasi kesenjangan keterampilan. Lalu ada pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan ini merupakan elemen penting dari pengembangan SDM yang efektif. Organisasi harus melihat pelatihan sebagai proses yang terus-menerus, bukan sebagai aktivitas satu kali. Pendekatan ini membantu karyawan untuk selalu siap menghadapi tantangan baru dan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu coaching dan mentoring, yang merupakan kegiatan mengimplementasikan program pembinaan dan pendampingan di mana karyawan, senior, atau manajer berperan sebagai mentor untuk membantu mengembangkan keterampilan dan wawasan junior. Lalu ada program karir dan program retensi. Pengembangan karir merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi, kinerja, dan retensi karyawan. Karyawan yang memiliki peluang untuk berkembang dan maju dalam organisasi cenderung lebih loyal dan produktif. Lalu ada evaluasi kinerja yang terstruktur. Evaluasi kinerja yang transparan dan terstruktur merupakan elemen yang tak kalah penting, yang krusial dalam pengembangan SDM yang efektif. Melalui sistem evaluasi yang sistematis, organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana karyawan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area mana saja yang mereka perlu tingkatkan keterampilan dan kompetensinya. Evaluasi yang terstruktur itu dapat dilakukan dengan mengadakan sistem evaluasi kinerja yang berbasis pada tujuan SMART, yang merupakan adalah metode yang memberikan arah jelas dan objektif dalam menilai kinerja karyawan. Lalu hasil dari evaluasi kinerja ini harus digunakan secara aktif untuk merumuskan rencana pengembangan karyawan yang lebih lanjut. Ini mencakup beberapa langkah, yaitu identifikasi kebutuhan pengembangan, perumusan rencana pengembangan, dan monitoring dan evaluasi secara berkala. Lalu yang selanjutnya ada pengukuran dan keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDM. Untuk pembinaan sendiri, yang pertama ada peningkatan keterampilan. Nah, peningkatan keterampilan ini dapat diukur melalui evaluasi kompetensi sebelum dan sesudah program pembinaan. Menurut Kirkpatrick dalam Nurbianti 2015, efektivitas pembinaan dapat diukur dengan melakukan pengukuran pretest atau post-test untuk mengetahui peningkatan keterampilan. Indikator lainnya yaitu retensi karyawan, tingkat retensi karyawan yang tinggi itu juga dapat menunjukkan bahwa program pembinaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cascio dalam Yogatama 2013 bahwa retensi karyawan dapat dipengaruhi oleh kepuasan dan dukungan yang diperoleh program pembinaan. Lalu yang ketiga ada evaluasi kinerja individu. Evaluasi kinerja individu itu juga penting setelah mengikuti program pembinaan, yang merupakan juga salah satu indikator kunci dalam mengevaluasi efektivitas program pembinaan SDM. Kinerja individu dapat mencakup berbagai aspek termasuk produktivitas, kualitas kerja, dan kontribusi terhadap tim dan organisasi secara keseluruhan. Evaluasi pencapaian kinerja ini tidak hanya penting untuk menilai hasil program, namun juga untuk memberikan umpan
balik yang konstruktif kepada karyawan yang dapat membantu mereka dalam pengembangan karirnya. Yang dimana ini berkaitan dengan poin keempat, yaitu feedback dari karyawan. Ini tuh feedback dari karyawan ini tuh dapat memberikan wawasan tentang kepuasan mereka terhadap program yang diikuti. Pendapat dan masukan ini bisa digunakan untuk perbaikan atau evaluasi di masa yang akan datang. Lalu indikator keberhasilan pengembangan SDM. Kalau tadi pembinaan, sekarang pengembangan. Yang pertama ada pertumbuhan karir. Pertumbuhan karir ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pengembangan sumber daya manusia yang signifikan, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam menciptakan jalur karir yang jelas dan transparan bagi karyawan. Jalur karir yang terdefinisi dengan sangat baik memungkinkan karyawan memahami kemungkinan perkembangan posisi mereka di dalam organisasi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ini mencakup penjelasan mengenai kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk setiap level atau posisi, sehingga karyawan dapat merencanakan pengembangan diri mereka secara proaktif. Lalu, yang kedua ada kepuasan karyawan. Tingkat kepuasan karyawan terhadap peluang pengembangan diri juga merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas program pengembangan SDM di suatu organisasi atau perusahaan. Kepuasan ini mencerminkan seberapa besar karyawan merasa dihargai dan diinventarisasikan atau dihargailah itu dalam perkembangan karir mereka. Oleh karena itu, melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala dapat menjadi alat yang efektif untuk menilai apakah karyawan merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk belajar dan berkembang atau tidak. Nah, menurut Alfredo dan teman-temannya di 2022, keberhasilan pengembangan sumber daya manusia juga dapat diukur dari sejauh mana karyawan mampu berkontribusi dalam inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Ini sudah masuk ke poin yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Kontribusi ini tuh sangat penting karena inovasi menjadi kunci untuk menjaga daya saing organisasi. Karyawan yang diberdayakan melalui program pengembangan SDM efektif cenderung akan lebih berani dalam mengemukakan ide-ide baru dan mengambil inisiatif dalam proyek-proyek yang ada. Penilaian terhadap inovasi karyawan dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan proyek-proyek yang berhasil diimplementasikan, serta jumlah ide kreatif yang diajukan dan diterapkan dalam proses kerja. Dengan demikian, kemampuan karyawan dalam berinovasi dan berkontribusi pada kreativitas merupakan indikator penting dari efektivitas program pengembangan SDM yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Lalu indikator yang terakhir adalah kompetensi yang relevan. Indikator lain ini adalah peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan dalam pendapatnya Melanie 2024. Proses penilaian dapat dilakukan melalui observasi langsung serta penilaian oleh atasan terkait kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan. Proses penilaian terhadap kompetensi ini dapat dilakukan melalui observasi langsung di tempat kerja di mana atasan dapat mengamati kinerja karyawan dalam situasi nyata dan menilai penerapan keterampilan yang telah dipelajari. Selain itu, penilaian oleh atasan juga dapat mencakup umpan balik formal seperti penilaian kerja tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan karyawan dalam memenuhi ekspektasi kompetensi yang diterapkan. Nah, dari pengukuran keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDM ini merupakan hal yang krusial bagi organisasi untuk memastikan bahwa investasi dalam sumber daya manusia memberikan hasil yang maksimal. Dengan menggunakan indikator-indikator yang tepat, organisasi dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap program-program yang diterapkan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi karyawan dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan mereka. Oke, materi selanjutnya bisa dilanjutkan.
Selanjutnya ada rekomendasi untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan. Poin A, mohon maaf, bisa slide sebelumnya. Ya, poin A ada mengintegrasikan pembinaan dengan pengembangan jangka panjang. Pembinaan karir sebaiknya menjadi bagian dari strategi pengembangan jangka panjang yang terencana dan berkelanjutan. Integrasi ini penting untuk menciptakan sinergi antara tujuan individu karyawan dengan tujuan organisasi. Menurut literatur, pengembangan karir yang efektif harus dilakukan melalui pembinaan terstruktur, di mana karyawan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan tuntutan baru dalam dunia kerja. Dalam implementasinya, organisasi perlu mengembangkan program yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen diri. Dengan demikian, pembinaan sumber daya manusia tidak hanya membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa karyawan tidak hanya membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa karyawan tidak hanya mampu mempertahankan posisi mereka saat ini, tetapi juga siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang B, kolaborasi antara manajemen dan karyawan. Kolaborasi antara manajemen dan karyawan sangat penting dalam proses pembinaan sumber daya manusia. Manajemen memiliki peran untuk menyediakan dukungan berupa peluang karir dan pelatihan, sementara karyawan harus menunjukkan inisiatif dalam mengembangkan kemampuan mereka. Proses kolaboratif ini menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Manajemen yang mendukung akan memfasilitasi program pengembangan yang berfokus pada kebutuhan spesifik karyawan, sehingga mereka lebih siap menghadapi perubahan di tempat kerja. Selain itu, kolaborasi ini akan menciptakan budaya kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan didukung dalam mencapai tujuan karir mereka. Dengan adanya komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan, organisasi dapat memahami aspirasi karir karyawan dan mencocokkannya dengan kebutuhan perusahaan. Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan sinergis, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Next. Yang poin C, inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan. Inovasi dalam metode pembelajaran ini sangat diperlukan untuk menjaga relevansi pelatihan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Penggunaan pendekatan interaktif seperti simulasi, gamifikasi, dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan efektivitas pelatihan, terutama dalam hal keterampilan teknis dan problem solving. Pendekatan hands-on yang mengajak karyawan terlibat langsung dalam situasi nyata akan lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan mereka dibandingkan metode tradisional. Di samping itu, penggunaan teknologi digital seperti e-learning dapat memperluas akses pelatihan dan memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Lingkungan pembelajaran yang inovatif juga melibatkan pemberian umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan. Umpan balik ini akan membantu karyawan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki kinerja dan lebih siap untuk tantangan pekerjaan.
Penggunaan metode pembelajaran partisipatif seperti pelatihan kelompok dan mentoring juga bisa meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi antar karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif. Next. Oke, buat materi yang kita sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi modern. Dengan mengelola dan mengembangkan potensi karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, daya saing, serta keberlanjutan di tengah persaingan global. Pembinaan SDM berfokus pada peningkatan keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan tugas dengan baik, sedangkan pengembangan SDM mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan masa depan seperti peran kepemimpinan atau perubahan teknologi. Melalui berbagai metode seperti pelatihan teknis, pengembangan soft skills, rotasi jabatan, serta pendidikan lanjutan, organisasi dapat memastikan karyawan siap berkontribusi lebih besar lagi. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, dan kesulitan dalam menentukan kebutuhan pelatihan tetap harus diatasi. Secara keseluruhan, keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDM dapat diukur melalui peningkatan kinerja, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Studi kasus dan praktik yang tadi dari PT Mitra Inti Marga menunjukkan bahwa organisasi yang berinvestasi secara berkelanjutan dalam pembinaan SDM cenderung lebih adaptif dan kompetitif. Rekomendasi yang dapat kami berikan itu untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah mengintegrasikan pembinaan dengan pengembangan jangka panjang. Ini berarti bahwa program-program yang dirancang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga harus mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, penting juga bagi organisasi untuk membangun kolaborasi yang kuat antara manajemen dan karyawan. Keterlibatan karyawan dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan akan membantu untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut relevan dan efektif. Dengan melibatkan karyawan, organisasi dapat lebih memudahkan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat dan meningkatkan dukungan untuk program yang diimplementasikan. Inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan juga menjadi kunci keberhasilan. Dalam era digital, metode pembelajaran tradisional perlu dipadukan dengan teknologi terbaru untuk menciptakan pengalaman belajar lebih menarik dan efektif. Pendekatan seperti e-learning dan pelatihan berbasis teknologi memungkinkan karyawan untuk mengakses sumber daya pelatihan kapan saja dan di mana saja, sehingga memfasilitasi proses belajar yang lebih fleksibel. Nah, dengan menerapkan rekomendasi ini, organisasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan, serta meningkatkan daya saing dan berkelanjutan dalam jangka yang sangat panjang. Investasi dalam pembinaan dan pengembangan SDM juga harus dipandang sebagai langkah strategis yang dapat memberikan manfaat kompetitif yang signifikan bagi organisasi. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga materi yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya dari kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.